Inilah pemandangan fasilitas publik beberapa waktu terakhir. Baliho, spanduk, bendera kampanye dari peserta pemilu 2024 bertebaran. Memang sedang masa kampanye pemilu, tapi mengapa terkesan membabi buta? Pemasangan APK diatur dalam pasal 70 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Dalam aturan tersebut, APK tidak boleh dipasang sembarangan. Pemasangan APK harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika melanggar, sanksi pun menanti. Sesuai dengan pasal 76 PKPU nomor 11 tahun 2020 yakni dengan pencopotan APK. Bikin sumpek jalanan sih. Terus nggak enak dilihat aja, udah tambah kabel, tambah lagi APK kayak gini gitu. Mungkin kalau kebanyakan ya mengganggu juga sih. Kalau kebanyakan benar-benar sampai jalan begini. Menurut aku iya sih. Karena terlalu rame dan jadi orang kayak nggak ngeliat. Mungkin makin sekarang ini makin berlebihan ya, karena terlalu banyak jadi merusak pemandangan juga kalau secara jujur. Meski mengganggu pemandangan, nyatanya penggunaan APK masih jadi pilihan peserta pemilu di era digital. Padahal kemenangan tidak ditentukan oleh masifnya pemasangan APK. Betulnya APK itu kan cara-cara tradisional ya, cara-cara konvensional, model lama, dan itu dianggap bagi Gen Z milenial itu tidak kreatif banget gitu. Jadi sudah ketinggalan zaman, dianggap orang yang kehilangan ide, kreativitas. Cuma memang APK ini hanya efektif untuk tahap memperkenalkan. APK ala-ala peraga itu hanya mampu pada level untuk memperkenalkan yang tadinya orang tidak tahu menjadi tahu. Sebenarnya masih banyak cara yang dilakukan untuk berkampanye, melalui sosial media misalnya. Hanya kandidat yang memiliki dana besar mampu untuk terus melancarkan serangan darat dalam berkampanye. Misalnya memasang banyak baliho, membagikan kaos, dan lain sebagainya. Ujar peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Firmanur. Namun balik lagi, penggunaan APK masih tetap diminati peserta pemilu. Ya ini buktinya. Estetika dikorbankan untuk berebut kursi parlemen ataupun pemerintahan. Setuju nggak kalau pemandangan ini disebut polusi visual? Selain soal estetika, APK yang terpasang di jalan atau fasilitas umum juga bisa membahayakan masyarakat. Sudah banyak bukti bahwa masyarakat yang terkena dampaknya. Belum lagi jika kita bicara dampak lingkungannya. Pemasangan APK sudah tidak terkendali lagi, hampir di seluruh wilayah kota dan kabupaten. Sepertinya aparat tidak mampu melakukan penertiban. APK telah banyak merusak estetika kota. Pohon dirusak dengan cara dipaku, jembatan tertutup oleh bendera partai. Ujar Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Meski menuai pro kontra, di sisi lain pemasangan APK secara masif juga berdampak positif bagi perekonomian. Data BPS mencatat pengeluaran konsumsi oleh parpol sebesar 72,01% pada 2018, naik menjadi 75,02% pada 2019. Kalau memang pemasangan spanduk hingga baliho dianggap efektif, bagaimana pendapat para pemilih muda? Enggak sih, karena kebanyakan salon juga. Bingung juga mau nyari yang mana. Kalau bilang tertarik sih biasa aja ya, saya nggak terlalu berpengaruh sama yang kayak gitu. Cuman ya mungkin meningkatkan awareness saya aja sama siapa aja sih yang nyalek gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak dari banner, tapi banyakin dulu aksinya sih kalau kayak gitu.